Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya lihat di daftar presensi yang baru bisa hadir mengisi baru Clementine sama Kevin ya. Yang lain apakah tidak bisa atau belum menekan presensinya? Gagal update, Bu. Kenapa? Belum Gagal bisa, Bu. update. Oke. Baik, kalau begitu saya bantu presentasikan ya. Abednego. Siap hadir, Bu. Oke. Alifa. Hadir, Bu. Sebentar. Oke. Alvin. Hadir, Bu. Amalia. Hadir, Bu. Amelia Effendi. Hadir, Bu. Andi. Hadir, Bu. Andi mukanya gelap. Oke, baik. Sekarang kelihatan. Kemudian Andrea Iola. Hadir, Bu. Angelica. Hadir, Bu. Anggita. Hadir, Bu. Anggita, videonya. Izin off cam sebentar ya, Bu. Soalnya tadi coba on cam, suara Ibu putus-putus. Oke. Clementine, sudah ya? Iya, Bu. Oke. Coba Anggita itu dulu, apa namanya, sekarang di kameranya di on kan dulu aja. Nanti di off kan lagi. Ya. Halo Anggita. Oke, baik. Nanti kalau tidak bisa, nanti di suara saya masih putus-putus, boleh di tadi sampai Clementine ya, kemudian Dani Mesa Ginting. Hadir, Bu. Zaki Zulkarnain. Hadir, Bu. Erlinda. Hadir, Bu. Faizatul Imanda. Hadir, Bu. Sebentar. Mana Faizatul? Oh ya. Kemudian Frans Wijaya. Hadir, Bu. Lintang Lazwardi. Hadir, Bu. Kenapa saya lompat ya? Sebentar. Tadi Frans Wijaya. Kemudian Hirya ya, belum ya Hirya ya? Iya, hadir, Bu. Oke. Kemudian Julia Pratiwi. Hadir, Bu. Ya. Tadi Kevin ada ya. Yang mana Kevin ya? Oke, sudah lihat. Lintang tadi sudah. Muhammad Gusti Haki. Muhammad Gusti Haki. Belum ada? Harusnya sudah ada ya. Orang 31 kok. Atau ada yang 2? Oh, Gusti Haki off kamera. Bisa mendengar suara saya nggak? Muhammad Gusti Haki. Lagi izin ke toilet anaknya, Bu. Oh gitu. Oh. Kemudian Muhammad Rizal. Hadir, Bu. Nadia Konita. Hadir, Bu.
Nadia Konita yang mana ya? Saya, Bu. Oke, baik. Pandu, Hadir, Bu. Rizky Ade Junara, Hadir, Bu. Rizky Diah Rosanti, Hadir, Bu. Rizky yang mana ya? Saya nggak kelihatan. Saya, Bu. Hadir, Bu. Ya, harus saya ini deh. Speaker view. Oke. Kemudian Sarah Konesa, Sarah, Sarah sepertinya mic-nya bermasalah, Bu. oh gitu. Oke, kemudian Tasya, Hadir, Bu. Sarah di mic-nya di off di Oh ya, masih tidak terdengar. Tadi Tasya ya, oke. Kemudian Torik, Torik hadir. oke. Terakhir Fikar. Hadir, Bu. Ya. Fikar, sebentar yang mana Fikar? Saya, Bu. Oh ya, ya oke baik. Simpan presensi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ya, Bu. ya mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah. Baik, sebentar. Oke. Eh, jadi kalian itu kan sudah semester akhir ya. Jadi sebetulnya kalian sudah punya, apalagi ini materinya sebetulnya mengulang dari materi KUP gitu ya. Oleh karena itu nanti ini mungkin terakhir saya menjelaskan secara penuh dari awal sampai akhir gitu ya. Supaya kalian juga mengetahui sebetulnya hal-hal seperti apa sih yang harus diperhatikan atau ditekankan gitu ya. Nanti ketika kalian juga memberikan presentasi kepada teman-temannya. Jadi nanti saya akan bagi kelas ini menjadi 7 kelompok ya, menjadi 7 kelompok. Nah, berarti ini kelompok 1 ada nomor 1, nomor presensi 1, 8, 15, 22, 29. Jadi hanya kelompok 1 saja yang terdiri dari 5 mahasiswa ya atau mahasiswi. Dan kelompok 2 berarti nomor presensi 2, 9 tambah aja ya. Seterusnya ya. 9 berarti 16 gitu ya. 16 kemudian 23. Nah, ini nanti yang dibahas ada mengenai banding. Kalau tadi kelompok 1 mengenai ini ya. Prosedur penerimaan dan penelitian berkas keberatan di unit yang berwenang untuk menerbitkan keputusan atas keberatan. Kemudian kelompok 3 ya mulai dari nomor absen 3, 10 dan seterusnya itu membahas mengenai maaf ini saya ada keliru, maaf. Untuk kelompok 2 itu banding dan gugatan ya. Kemudian maaf banding saja, kelompok 3 gugatan dan PK. PK-nya terlewat ya. Jadi untuk kelompok 3 Alvin dan kawan-kawan ya. Jadi untuk kelompok 3 materinya gugatan dan PK. Kemudian kelompok 4 ya, nomor presensi 4, 11 dan seterusnya membahas mengenai kalian semua sudah punya RPS kan? Sudah tahu ya RPS-nya yang revisi? Oke, nomor siapa? Amalia Nurmutia. Amalia, sudah punya RPS-nya kan, Amalia? Sudah, Bu. Iya, berarti kelompoknya Amalia membahas mengenai apa nih? Kalau kita lihat dari di depan itu.
mengenai pengendalian pajak, ya. Kemudian subpokok bahasannya apa saja? Oke, nanti sambil dicek ya. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5 itu nomor presensi 5, 12 dan seterusnya ya. 12, 19, 26 itu pokok bahasannya mengenai pengadilan pajak, hanya subpokok bahasannya mulai dari D, E, dan F. Silahkan kalian cek di RPS ya. Kemudian kelompok 6, ya nomor presensi 6, 13 dan seterusnya, itu mengenai hukum acara pengadilan pajak, subpokok bahasannya A, B, C. Kemudian kelompok 7, ya nomor 7, nomor presensi 7, 14 dan seterusnya, hukum acara pengadilan pajak, yaitu nomor subpokok bahasannya D, E, F. Oke, baik. Berarti sampai pertemuan ke-4 di semester setelah UTS gitu ya. Itu kalian akan presensi. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin saya di sisanya saya bisa mereview kembali apa yang sudah dipresentasikan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, oke. Ya, ini agenda kita hari ini. Jadi kecuali yang prosedur penerimaan dan penelitian itu akan dibahas oleh kelompok pertama ya. Jadi minggu depan dimulai dengan presentasi. Nah, selain kelompok yang presentasi itu menyampaikan pokok bahasan dan subpokok bahasan sesuai dengan ketentuan, juga saya minta karena kalian kan sudah semester 6, kemudian kalian juga sudah PKL, dan saya minta kalian juga di pembahasan itu kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi dari peraturan yang sekarang, tolong disampaikan gitu ya. Jadi hal-hal yang dikritisi atau misalnya hal-hal yang perlu ditingkatkan atau ada hal-hal yang seharusnya diatur gitu ya mengenai materi tersebut, silahkan itu ditambahkan gitu ya. Jadi saya juga ingin mendengarkan bagaimana analisis kalian terhadap materi atau aturan yang ada saat ini ya, karena ini kan buatan manusia ya. Silahkan. Jadi nanti kalian presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab juga. Ya, oke baik. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Oke baik, Faizatul boleh dimatikan kameranya ya. Oke. Nah, materi atau apa ya? Apa namanya ya, bahan perkuliahan, samping mungkin bahan slide, kemudian juga e-book gitu ya, atau bahan ajar. Nah, itu juga ada ini ya, ada video. Sebetulnya saya lihat tuh, oh itu ada video gitu. Saya pikir itu bukan video saya gitu ya. Dan itu dibuat tahun 2017 ya. Jadi sebetulnya saya nggak suka tuh bikin video ya, tapi salah satu iku dari Widya Iswara itu adalah membuat video gitu ya. Makanya akhirnya saya bikin video keberatan. Itu saya bikin itu dari awal sampai akhir tuh. Jadi mulai dari take gambar gitu ya, kemudian ngedit. Itu betul-betul kalau sekarang kan ada tim edit gitu ya, dibantuin. Kalau waktu itu kan waktu pertama kali itu buat sendiri gitu ya, buat sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya itu sejak itu diupload, saya tidak pernah mau melihat gitu ya video itu sebetulnya. Saya paling nggak suka tuh melihat foto atau gambar saya sendiri gitu ya. Saya nggak suka di foto. Jadi biasanya kalau sudah foto baru beberapa tahun kemudian baru saya lihat, oh gitu ya ini. Tapi kalau ini, makanya saya tidak pernah melihat
video saya sendiri gitu. Baru kemarin tuh gara-garanya ada teman saya yang ngajar itu Pak Budi. Bu Rina izin ya ini itunya ditayangkan gitu. Hah, saya bilang saya aja nggak pernah lihat gitu ya. Ini tayangkan lagi. Tapi akhirnya saya coba lihat lagi. Kenapa sih sampai ditayangkan itu? Oke, memang ternyata saya udah lupa nih. Saya yang bikin video saya lupa juga tuh isinya apa aja gitu ya. Oh, memang ternyata sama persis gitu ya, sama persis dengan materi yang ada di RPS gitu ya. Jadi mungkin kalau pas saya kuliah mungkin ada hal-hal yang kelewat, tetapi kalau di video itu karena memang saya pakai skrip gitu ya, dan saya mengambil apa namanya dasar hukumnya seperti yang kemarin disampaikan mulai dari undang-undang ya, kemudian ada PMK-nya dan juga ada SE-nya gitu ya. Jadi mungkin buat yang tidak suka apa namanya, yang lebih suka mendengarkan, itu juga mudah-mudahan bisa membantu. Baik, ternyata pesertanya kebetulan Kevin yang kemarin ini ya. Kevin kok bisa langsung dapat, Kevin? Iya Bu, saya langsung cari di PLC. Lagi gabut gitu Kevin waktu itu. sehingga langsung bisa membaca pesan saya. Gimana tuh Kevin? Enggak Bu, saya kan kalau bangun tidur biasanya cek WhatsApp dulu langsung gitu Bu. Oke, ya pas kebetulan ada itu ya. Ada pesan langsung dicari dan dapat ya. Oke, maksud saya kenapa saya minta Kevin gitu atau minta kalian untuk mencari, bukan berarti saya tidak punya link ya, saya punya gitu ya, di RPS juga kan ada. Hanya saya ingin memberikan trigger kepada kalian bahwa materi perkuliahan tidak terbatas kepada materi yang saya sampaikan. Ya, kalian punya banyak sumber gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ada yang misalnya kalian coba lihat juga gitu ya informasi-informasi yang ada di internet gitu ya, baik dari misalnya terkait dengan bagaimana memahami aturan itu gitu ya, atau permasalahan-permasalahan apa yang timbul terkait dengan materi yang kita bahas gitu ya, mungkin sengketa-sengketa apa yang timbul gitu. Nah, jadi saya ingin bahwa kalian itu apa ya, punya wawasan yang luas gitu ya, dan punya keinginan tahu yang banyak ya. Jadi itu sebetulnya maksud saya kenapa di WA itu coba tolong carikan siapa yang bisa share gitu ya, maksudnya itu. Ya, dan nanti di presentasi juga kalian saya minta untuk memberikan masukan gitu atau mengkritisi atau melakukan analisis terhadap aturan yang ada. Mungkin kalian menganggap bahwa ini kan udah lama kebetulan gitu ya. Ternyata sekarang sudah tidak tidak sesuai gitu ya dengan kondisi saat ini gitu ya. Atau mungkin kalian berpikir bahwa kalau misalnya mengaturnya seperti itu, sebetulnya itu justru merugikan bagi DJP sendiri ya. Silakan kalian bebas mengutarakan pendapat gitu ya kalian mengenai materi yang dipresentasikan ya. Yang penting kalian, yang saya harapkan adalah kalian ya mempunyai pemikiran yang kritis gitu ya terhadap segala hal. Baik. Jadi Fikar sudah lihat videonya belum? Gimana Fikar? Oh, ya Bu, sebentar. Udah masuk Bu soalnya? Belum sudah, sih Bu. Sudah. Belum. Tapi belum. Iya. Emang tuh ya, kalian itu memang harus dipaksa nih. Kalian itu harus dipaksa. Apakah saya harus kuis tiap hari gitu? Supaya kalian memaksa kalian untuk membaca gitu ya. Ya. Apakah harus seperti itu? Ya, nggak apa-apa ya. Mungkin kalian kemarin jadwalnya penuh jadi belum sempat gitu ya. Oke, baik, boleh Rizal. Rizal itu sebetulnya mahasiswa saya sebelumnya ya Rizal. Saya pas lama-lama saya jadi kayaknya ingat nih, kayaknya pernah ketemu dengan Rizal. Betul nggak sih Rizal? Belum pernah Bu. Sama Bu belum pernah ya. Tapi kok saya kayaknya familiar dengan wajah yang seperti Rizal. Mirip mungkin ya. Nggak punya kembaran ya. Ya nggak apa-apa Rizal kalau mau off kamera ya sambil istirahat. Terima kasih Bu.
Oh iya mungkin, iya betul-betul ya kadang-kadang kan gitu ya. Perasaan saya kenal nih gitu ya, kita kenal oh ternyata artis gitu ya atau bintang iklan gitu ya. Oke. Oh iya. Oke. Baik. Tadi agendanya seperti ini gitu ya, tapi mungkin agak tidak sesuai dengan urutan ini ya. Oke. Nanti tolong diingatkan ya siapa Sarah ya kalau misalnya 10 menit lagi mau berakhir ingatkan saya. Kemudian Sarah nanti kalau misalnya ada chat, kalau misalnya di ya chatnya tolong di save ya Sarah ya. Saya suka lupa soalnya. Ya save chat, nanti save chatnya dikirim ke saya juga. Kalau yang itu nggak usah, kalau rekamannya. Baik. Nah ini ya cara penyampaian ini sudah belum waktu kemarin. Nggak apa-apa lah ya kalau misalnya ternyata sudah juga. Nah sebentar, kenapa ini? Nah, cara penyampaiannya, jadi kalau wajib pajak mau mengajukan keberatan, itu cara penyampaiannya bisa dengan 3 cara. Ya, bisa dengan pos, tapi pos itu kan ada yang pakai perangko, nggak boleh gitu ya pakai perangko gitu ya, karena harus ada bukti pengiriman surat. Jadi posnya harus tercatat gitu. Ya, jadi tidak semua atau kalau zaman sekarang ada lewat itu atau misalnya pos biasa mungkin yang nggak ada bukti pengiriman suratnya nggak boleh gitu ya, harus ada bukti pengiriman suratnya biasanya yang tercatat itu. Kemudian secara langsung, kalau secara langsung berarti datang tuh ya ke KPP, ke TPT diserahkannya. Kemudian atau yang ketiga cara lain ya, cara lain itu apa? Yaitu jasa ekspedisi atau jasa kurir ya, jasa ekspedisi atau jasa kurir. Kemudian, nah jasa ekspedisi dan jasa kurir juga harus ada bukti pengiriman suratnya. Ya, jadi ini kalau kalian atau saya mau tanya nih, apakah semua jasa ekspedisi atau jasa kurir bisa melakukan atau untuk pengiriman surat keberatan itu bisa dengan sembarang jasa ekspedisi atau jasa kurir? Silakan. Ada yang berpendapat? Atau boleh chat? Atau silahkan chat ya. Silahkan di chat, boleh atau tidak menurut kalian. Oke, sambil saya ini minta tolong siapa ya? Tolong dibacakan jawaban teman-temannya. Siapa yang suaranya merdu? Zaki. Siapa yang suaranya merdu, Zaki? Siapa, Bu? Tunjuk dong, Zaki. Siapa yang suruh baca? Lintang, Bu, suaranya. Oke, Lintang, tolong bacain jawaban teman-temannya. Saya sambil mau cari file dulu. Jawabannya boleh, Bu. Bukannya Lintang. Bukan, Lintang bacain chat teman-temannya. Saya soalnya lagi nih. Biar saya bisa sambil dengar. Chat jawaban yang tadi kan, Bu? Ya, bacain di chatnya. Oke, pertama dari Andrea. Jawabannya boleh, Bu, sepertinya. Selanjutnya jawabannya Zaki, boleh, Bu, sepertinya. Selanjutnya jawaban Amelia, mungkin boleh, Bu, kalau seperti JNE, Vicky, dan lain-lain gitu, Bu. Selanjutnya jawaban Ahyar, boleh, Bu. Jawaban Alvin, boleh, Bu, menurut saya. Selanjutnya jawaban Rizky Diarhosanti, boleh, Bu. Jawaban Alvin. Itu jangan menurut saya ya, harusnya menurut aturan ya. Coba ya, terus lanjutin. Lalu jawaban Nadia Konita, boleh, Bu. Ya, lalu jawaban Gusti Hakidana, boleh asal ada bukti pengirimannya, Bu.
Terus jawaban Sarah Konesia sepertinya boleh, Bu. Siapa yang bilang tadi asal ada bukti pengirimannya? Gusti Haki Ramdana, Bu. Oke. Gusti Haki yang tadi ke toilet ya? Iya, Bu. Kembali Betul, nih. Bu. Sudah Sudah, kembali Bu. nih Gusti. Sudah, Bu. Jadi gimana jawabannya tadi Gusti? Panggilannya siapa? Ya, Dana. kalau teman saya biasa panggil Dana, Bu, tapi kalau dosen biasa panggilnya Gusti, Bu. Dana ya? Kenapa Iya, Bu. panggil Dana? Ada Ramdananya, Bu, di belakang. Oke, Dana. Jadi tadi jawabannya apa, Dana? Boleh, Bu. Mungkin asal ada bukti pengirimannya. Tadi yang sepanjang ada BPS-nya siapa? Bukan. Tidak ada, Bu, kayaknya, Bu. Ini nih. Kevin Ayu. Kevin. Oke. Sepanjang ada bukti pengirimannya. Tadi sampai mana bacanya? Yang setelah Gusti. Ini Gusti boleh asal ada bukti pengirimannya. Gimana sih Gusti? Tadi saya jawab itu, Bu. Itu tadi boleh. Jawabannya. Boleh asal ada bukti pengirimannya ya? Iya, saya bilang ya. gitu. Ya. Terus itu menurut siapa tuh? Aturannya di mana tuh? Ya. Pernah baca aturannya atau gimana? Ada nggak yang mengatur bahwa coba cek di PMK, apakah di PMK ada gitu yang mengatur itu atau di SE? Izin menjawab, Bu. Ya. Menurut pasal 9 ayat 3 dari PMK nomor 9 tahun 2013, huruf A ngomong penyampaian surat keberatan dengan cara lain dapat melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, Bu. Atau e-file. Iya. Kemudian ada lagi nggak? Iya. Sudah. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya ada jasa ekspedisi atau jasa kurir gitu, tapi dia tidak bisa mengeluarkan bukti pengiriman surat, itu nggak bisa ya. Dia hanya jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan ada bukti pengiriman surat. Kurir pakai apa namanya? GoSend gitu ya. Nah, itu berarti harusnya nggak bisa ya, karena nggak ada bukti pengiriman suratnya. Oke, kemudian e-filing. Ya, nah kalau e-filing harus ada nanti ada bukti penerimaan elektronik. Saya sempat protes loh teman-teman pada waktu PMK 9 itu keluar gitu ya. Karena pada saat bahwa surat keberatan itu bisa dilakukan secara e-filing, itu nggak ada tuh. Belum bisa poin sampai beberapa tahun itu nggak bisa. Nah, kalau sekarang karena terpaksa nih dengan kondisi pandemi seperti ini, sekarang sudah ada ya. Jadi keberatannya itu bisa secara e-filing, mungkin secara elektronik ya, dengan menggunakan apa namanya e-objection gitu ya. Nah, sudah bisa secara elektronik. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa ini harus ke KPP terdaftar atau PKP dikukuhkan ya, tidak bisa ke tempat yang lainnya. Kalau dia punya KP 2KP nggak bisa. Kalau dulu memang betul bisa, tapi kalau sekarang nggak bisa. Kenapa gitu ya? Kenapa nggak bisa? Sekarang nggak boleh dikirim melalui KP 2KP karena penyelesaian keberatan itu kan ada jangka waktunya, nih ya. Kemudian juga biasanya KP 2KP itu banyak yang tempatnya di daerah terpencil. Untuk mengirimkan ke KPP itu kadang terdapat kesulitan gitu ya, tidak dapat dikirimkan dengan segera karena kondisi wilayah geografisnya, misalnya jaraknya yang sangat jauh, transportasinya juga yang sulit, kemudian juga faktor cuaca misalnya gitu ya, apalagi nih kayak misalnya sekarang nih, ada daerah yang misalnya KP 2KP itu kalau mereka mau pergi keluar daerahnya gitu ya harus nunggu misalnya ombaknya tidak terlalu tinggi gitu ya, karena transportasinya harus melalui laut seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena ada jangka waktu penyelesaian yang terbatas, sekarang kebijakannya gitu dengan PMK 09 itu harus langsung disampaikan ke KPP di mana WP itu terdaftar.
Kemudian kemarin sudah ya permintaan keterangan oleh wajib pajak. Kalau kalian masih ingat bahwa ketika wajib pajak mengajukan keberatan ada persyaratan-persyaratannya ya, termasuk dia juga harus menyampaikan alasan dari keberatannya. Nah, untuk bisa menyampaikan alasannya tentu wajib pajak juga harus tahu gitu ya mengenai koreksinya itu, dasar koreksinya seperti apa. Nah, kalau tidak tahu sebelum menyampaikan surat keberatan, wajib pajak ya sebelum menyampaikan surat keberatan dapat meminta keterangan secara tertulis. Ya, dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajaknya gitu ya. Atau kalau misalnya itu berupa rugi, dia harus tahu dasar perhitungan ruginya seperti apa. Kalau itu pemungutan juga dasar pemotongan-pemungutannya seperti apa ke Dirjen Pajak ya. Dalam ini biasanya ke KPP. Jadi unit mana yang melakukan pemeriksaan. Dan Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta. Nah, di permintaan ini kalau WP melakukan permintaan ini tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan. Ya, jadi ada jangka waktunya. Kalau kalian lihat di SE-nya, kalau ada permintaan keberatan itu ada jangka waktunya si fungsional atau misalnya AR untuk menjawab itu. Nah, sekarang perlakuan atas dokumen dalam proses penyelesaian keberatan. Nanti kelompok yang berikutnya pasti akan juga menjelaskan bahwa di dalam proses keberatan itu penelaah keberatan akan meminta dokumen gitu ya. Ada proses dokumen yang dipinjam atau ada dokumen yang diserahkan oleh wajib pajak. Nah, atas buku, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang diterima atau diperoleh pada proses penyelesaian keberatan. Jadi kalau pada proses keberatan itu memperoleh buku, catatan, data, dan informasi, itu tidak semua bisa dipertimbangkan. Ya, tidak semua dapat dipertimbangkan. Nah, ada yang buku, catatan, data, dan informasi atau keterangan yang tidak dipertimbangkan itu apa? Yaitu yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak. Jadi kalau misalnya pada saat pemeriksaan itu kan ada tuh, pemeriksa itu akan membuat surat permintaan peminjaman data, buku, catatan, dokumen. Nah, kalau kita tahu bahwa di penelaah keberatan tahu bahwa pada saat pemeriksaan itu sudah dipinjam tapi tidak diberikan, dan ketika proses keberatan itu baru diberikan, gitu ya, maka ini tidak dipertimbangkan. Nah, ada juga dokumen yang dipertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan? Yaitu yang diminta pada saat pemeriksaan, tetapi tidak diberikan oleh WP karena berada di pihak ketiga dan belum dioleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Jadi kalau yang dipertimbangkan ini, ya, jadi pada saat pemeriksaan memang tidak diberikan, tetapi ada alasannya, gitu ya. Alasannya karena data itu sedang ada di pihak ketiga, misalnya data itu lagi ada di pengadilan, misalnya karena ada kasus tertentu. Nah, sehingga tidak dapat diberikan pada saat pemeriksaan, tetapi pada saat keberatan itu bisa diberikan. Kemudian yang berikutnya yang bisa dipertimbangkan ya ada dua, SKP atau surat ketetapan pajak yang penghasilan kena pajaknya dihitung secara jabatan. Ya, terbatas pada ini ya. Nah, mungkin kalian masih ingat ya ada SKP yang penghasilan kena pajaknya dihitung secara jabatan ya, karena dia nggak ngasih dokumen gitu ya, sehingga kemudian pemeriksa tidak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang, jadinya penghasilan kena pajaknya dihitung secara jabatan. Nah, dokumennya bisa dipertimbangkan, tapi terbatas pada dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan itu secara jabatan dan dokumen mengenai kredit pajak sebagai pengurang PPh. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa kalau dihitung secara jabatan itu biasanya secara norma ya. Nah, itu hitungnya dari ada persentase dari norma, kemudian dihitungnya dari peredaran usahanya. Nah, jadi WP atas dokumen itu bisa dipertimbangkan ya hanya yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha. Dan dokumen kredit pajak selain itu nggak bisa. Nah, kemudian
tadi tidak dipertimbangkan gitu ya, kemudian dipertimbangkan, dan yang terakhir ini dapat dipertimbangkan, yaitu yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh wajib pajak. Jadi waktu pemeriksaan nggak diminta gitu ya, keberatan juga nggak diminta, tapi WP memberikan dokumen tersebut karena menurut WP itu akan mendukung alasan keberatannya. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Ya, kemudian yang kedua, yang tidak diminta pada saat pemeriksaan, tetapi diperlukan dan diminta oleh Dirjen Pajak. Nah, jadi kalau yang tadi baik di pemeriksaan maupun keberatan tidak diminta. Tapi kalau yang ini di pemeriksaan tidak diminta, tapi pada waktu keberatan diminta gitu ya, karena diperlukan dan diberikan oleh WP. Maka dokumen seperti itu dapat dipertimbangkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian ini nih. Jadi kalau dibandingkan dengan waktu keberatan zaman saya dulu gitu ya, itu sekarang ini jauh berbeda gitu ya. Jadi kalau saat ini keberatan maupun pemeriksaan itu aturannya itu apa ya? Setiap tahapan itu diatur dengan jelas ya, termasuk juga jangka waktunya. Kalau dulu tidak gitu ya. Ini seperti misalnya atau di dalam keberatan ini SPUH dulu waktu saya di penlah keberatan gitu ya, waktu saya di keberatan. Kalau zaman dulu ini nggak ada nih ya, SPUH ini nggak ada. Jadi saya masih ingat tuh, kalau saya ngerjain keberatan gitu kan, jangka waktunya 12 bulan, itu WP-nya kalau udah mau 12 bulan, 11 bulan nanya biasanya ke saya, Bu, kira-kira keberatannya dikabulkan apa ditolak gitu ya. Nah, biasanya saya bilang tunggu saja gitu ya. Saya nggak berani menyampaikan gitu konsep saya, usulan saya seperti apa, karena kan bisa saja dikasih atau dikabid atau di Kakanwil itu ternyata berubah dari yang saya usulkan. Jadi saya bilang tunggu saja sampai SK-nya keberatan, sampai SK-nya keluar gitu ya. Tunggu saja, nanti dia pas itu surprise gitu ya, ternyata ditolak misalnya seperti itu. Nah, ini berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang tidak seperti itu, seperti halnya pemeriksaan ya. Pemeriksaan kan ada SPHP. Nah, di keberatan ada namanya sepuh. Kalau bahasa Sunda sepuh artinya atau itu ya, sepuh itu berarti tua ya. Nah, ini maksudnya SPUH, surat pemberitahuan untuk hadir. Apa sih yang dimaksud dengan sepuh? Jadi sepuh itu adalah surat yang disampaikan kepada wajib pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan dari tim penelitian keberatan. Ini sama dengan kalau pemeriksaan itu ada SPHP, maka di keberatan itu ada namanya SPUH. Jadi di SPUH ini ya wajib pajak itu, jadi surat itu berisi bahwa wajib pajak diminta untuk hadir di tanggal tertentu ya. Di samping itu di dalam SPUH juga di itu ada daftar hasil penelitian keberatannya ya. Jadi pertama di SPUH itu dia dalam surat itu wajib pajak diberikan kesempatan untuk hadir di waktu tertentu gitu ya, untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan. Nah, mengenai hasil penelitian, karena di dalam SPUH itu terdapat formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan dan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan. Jadi dalam SPUH itu disampaikan tuh. Jadi hasil penelitian keberatan itu seperti apa? Gitu ya. Misalnya kalau dia keberatan ada 5 poin, misalnya peredaran usaha, koreksi atas peredaran usaha dikabulkan atau ditolak misalnya gitu ya. Itu ada. Seperti halnya pemeriksaan juga ada daftar koreksi gitu ya. Kalau di keberatan daftar hasil penelitian keberatan. Jadi ketahuan tuh misalnya ini ditolak, dikabulkan ya. Nah, kemudian juga formulir surat tanggapannya. Jadi atas hasil penelitian keberatan ini wajib pajak diminta untuk memberikan tanggapannya. Gitu ya. Nah, di SPUH itu kan dikasih tahu nih
diminta untuk datang gitu untuk memberikan keterangan pada tanggal tertentu. Wajib pajak bisa saja hadir, bisa juga tidak hadir. Kalau hadir, maka harus dibuat berita acara kehadirannya. Nah, kalau tidak hadir, sama juga ya, harus dibuat berita acara ketidakhadirannya. Nah, meskipun tidak hadir, maka proses keberatan tetap diselesaikan. Dan SPUH ini ya, daftar hasil penelitian keberatan ini tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan. Jadi bisa saja nih ketika di daftar hasil penelitian keberatan itu misalnya keberatan atas peredaran usahanya dikabulkan. Nah, tapi ternyata gitu ya ketika SK karena ada mungkin ada diskusi, ada perkembangan lagi gitu ya, atau dari Kakanwilnya punya pendapat yang berbeda gitu ya, akhirnya gitu ya yang semula dikabulkan menjadi ditolak ya, dan itu sah-sah saja dan wajib pajak nggak bisa protes. Misalnya dulu waktu SPUH gitu ya dikabulkan, sekarang kok ditolak, karena di sini dikatakan bahwa daftar hasil penelitian ini ya SPUH ini tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan. Ya, yang bersifat final ada surat keputusan itu ya, SK-nya sendiri. Nah, kalau WP sudah mengajukan keberatan, boleh nggak dicabut? Boleh gitu ya. Dan sama gitu ya pada waktu kalau pada saat mengajukan keberatan itu secara tertulis, maka ketika dicabut, nah itu harus juga secara tertulis ya. Tapi ada syaratnya. Gitu ya, ada batas waktunya kapan? Yaitu sebelum SPUH itu disampaikan. Ya, tapi kalau SPUH sudah disampaikan nggak boleh gitu ya, nggak bisa dicabut. Jadi ada batas waktunya. Jadi kalau sebelum SPUH disampaikan, itu WP bisa mencabut surat keberatannya. Ya. Jadi WP dapat mencabut pengajuan keberatan dengan menggunakan surat permohonan pencabutan. Jadi syaratnya ya karena ini surat berarti diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia beserta alasannya. Hampir sama ketika mengajukan permohonan keberatan ya, pada saat pencabutan juga sama harus secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasannya. Ini juga sama ketika waktu mengajukan keberatan ya ditandatangani oleh WP, dan kalau ditandatangani bukan oleh WP maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Nah, kemudian ini juga sama ya, disampaikan ke KPP terdaftar dengan tembusan ke Dirjen Pajak. Ya, jadi ini ada tembusannya ke Dirjen Pajak dan Kepala Kanwil, atasan Kepala KPP. Kenapa harus ditembuskan? Karena yang memproses keberatannya adalah ke Kanwil, gitu ya, Kanwil. Ya, makanya harus ditembuskan juga ke Kanwil. Nah, kemudian boleh nggak kalau misalnya sudah dicabut, ya, kemudian dia mengajukan pasal 36 pengurangan atau pembatalan SKP. Jadi tidak boleh ya. Sini tidak dapat mengajukan permohonan ini. Ya, baik. Jadi kalau misalnya sudah disetujui atau sudah ditolak, pokoknya tidak dapat mengajukan pasal 36 ayat 1 huruf B. Dan nah, SKPKB atau SKBT yang tidak disetujui menjadi utang pajak ya kalau untuk tahun pajak 2008. Nah, ini jangka waktu penyelesaiannya ada 12 bulan. Ya, sejak SKP di surat permohonan keberatan diterima lengkap. Oke. Nah, ini ya jangka waktunya 12 bulan dari sini tanggal terima surat keberatan sampai dengan tanggal diterbitkan SK keberatan. Nah, keputusannya bisa apa saja? Bisa mengabulkan seluruhnya, bisa mengabulkan sebagian, bisa menolak, dan bahkan bisa menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ya, kalau untuk
keberatan ini. Jadi bisa saja misalnya WP mengajukan keberatan 100, SK-nya malah bisa 100 juta, SK-nya malah 110 juta. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Mungkin misalnya ada sanksinya kemarin kurang gitu ya. Nah, sehingga menjadi berubah. Seperti halnya pengajuan. Nah, kalau SK, ini saya lupa nih. Nanti minta tolong dong, ada yang ngecek nih. Apa SKP saja ya? SK keberatannya gitu ya, setelah proses keberatan itu selesai, kemudian produknya itu berupa SK keberatan. Nah, SK keberatannya pengirimannya bagaimana? Bisa pos gitu ya, dengan bukti pengiriman surat, kemudian bisa secara langsung ya, jadi diserahkan kepada wajib pajak, tapi ingat ketika menyerahkan secara langsung kepada wajib pajak harus ada bukti tanda terimanya. Nah, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, nah itu juga harus ada bukti pengiriman suratnya. Nah, saya untuk ini, kalau untuk SKPKB, coba kalian lihat di Undang-Undang Cipta Kerja kalau tidak salah, atau di PP-nya, karena ini baru gitu ya, saya juga tidak terlalu hafal nih. Jadi kalau SKP itu tanda tangannya bisa secara elektronik. Dan kemudian pengirimannya, coba cek ya, itu bisa secara elektronik juga. Nah, saya nggak tahu nih kalau SK keberatan gitu ya, bisa nggak dikirim secara elektronik, maksudnya lewat email gitu ya, seperti itu. Tapi kalau SKP, kalau tidak salah gitu, saya di Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang sudah seperti itu. SKP-nya sendiri bisa ditandatangani secara elektronik. Nah, sekarang sanksi administrasi. Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau bantu saya menjelaskan mengenai sanksi administrasi? Bagaimana sih penggunaan sanksi administrasi ini? Ada yang masih ingat? Silakan. Ayo. Siapa yang mau menjelaskan? Bisa. Mencoba membantu, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi untuk sanksi administrasi sendiri itu dikenakan apabila yang pertama dalam hal pengajuan keberatan wajib pajak itu ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak itu dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak yang berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar untuk sebagai syarat untuk mengajukan keberatan itu sendiri. Nah, lalu juga sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% juga dikenakan terhadap wajib pajak dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan WP menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi dikenakan itu bisa 3 situasi. Yang pertama ketika ditolak, dikabulkan sebagian, atau justru ketika menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Itu. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya, mudah-mudahan kalian semua bisa mendengar apa yang saya sampaikan ya. Kalau misalnya SKPKBWP itu 100 juta. Kemudian WP itu SPH pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya, itu tidak setuju sebesar 25 juta. Yang dia setujui 25 juta, maaf. Saya tulis saja ya biar nggak
pusing. Sebentar, anot mana? Oke, saya tulis aja. Teks. SKPKB 100, kenapa begini? 100 juta. Setuju? Pada saat pembahasan akhir, ya setuju sebesar 25 juta. Pada saat dia mengajukan keberatan, ya, pada saat ya sebelum dia mengajukan keberatan, dia melunasi sebesar 100 juta. Permohonan keberatannya ditolak nih. Pertanyaan saya, berapakah sanksinya? Nah, coba cepet-cepetan. Di chat. KPKB-nya 100 juta. Sakit cepet banget. Oke, iya ya. Baik. Ya, karena di sini kan denda itu dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan ya. Sekarang contoh yang kedua. Saya ganti deh. SKPKB ini melunasi sebesar 50 juta. Nah, kalau seperti ini, berapakah sanksi denda 50%-nya ini? Oke. Jawabannya hampir semua sama kecuali, ayo siapa tadi yang jawab beda? Andi Ahmad. Andi? Iya Bu, tadi belum lihat kalau ternyata mengajukan banding. Ya, jadi kalau mengajukan banding ya tidak dikenakan sanksi ini. Jadi sanksi tidak dikenakan dalam hal wajib pajak mencabut mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1. Jadi kalau dia mencabut ya, mengajukan keberatan WP tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan. Jadi kalau WP mengajukan keberatan kemudian ternyata tidak memenuhi persyaratan formal itu kan diberikan surat tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga, wajib pajak mengajukan permohonan banding atas SK keberatan. Ya, tidak dikenakan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Saya hapus. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Izin. Siapa nih yang bertanya? Bu. Zaki sama saya, Bu, tadi bukan? Ya. Sama saya juga. Oh, sama iya. Frans juga, Bu. Ya, Frans dulu. Oke. Ada Zaki, ada Rizal, Zaki ada... dulu tadi katanya. Ya udah. Oke. Ya, Zaki dulu. Ya, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya kasusnya Kak tadi, Bu, ya, SKPKB-nya 100 juta nih. Nah, WP setuju 25, terus dilunasin semua. Nah, ternyata keberatannya WP itu diterima, Bu. Berarti kas yang
Kas yang udah dilunasin WP itu dikembalikan lagi atau gimana? Oke, Yang udah SKP sebentar. Saya tulis ya, biar SKP kami 100 juta, kemudian ya WP setuju 25. terus bayarnya dia melunasinya 100. melunasinya 100. Ya, Oke. terus keberatannya diterima. Nah, itu ya. mana? Oke, setuju 25 juta, bayar 100, dikabulkan semuanya. Iya. Nah, Berarti itu lebih lunasannya berapa? Belinya lebih ya berarti. ya 75 berarti. Oke. Lebihnya berapa? Kok 75? Kan bayarnya 100, Bu. Bayarnya 100. Oh, iya. Bayarnya 100. Oke. Berarti lebihnya kalau dikabulkan semuanya? Lebihnya berarti 75 ya, Bu. Kan setujunya SKPKB-nya 100. Iya. Dibayar 100. Iya. Dikabulkan seluruhnya. Iya. Dikabulkan seluruhnya tuh maksudnya SKPKB-nya jadi 0 atau gimana maksudnya? Oh ya, misal jadi 0, Bu, SKPKB-nya. Iya, berarti kelebihan berapa tuh? 100. Iya, 100. Ya, terus? Nah, itu apakah uangnya direstitusi terus sama dapat bunga apa? Imbalan bunga. Ya, imbalan bunga juga enggak, Bu? Ya. Yang jelas itu kan ada kelebihan ya. Kelebihan 100 juta. Nah, atas kelebihannya itu harus dikembalikan ya. Asal pengembalian 100 juta nanti misalnya kalau ada hutang pajak yang lain ya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata memang harus kembalikan, itu berarti dikembalikan. Nah, kalau imbalan bunga ceritanya panjang lagi. Kalian udah pernah belajar tentang imbalan bunga. Ya, jadi tidak semua kalau terjadi kelebihan itu diberikan imbalan bunga. Jadi yang diberikan imbalan bunga berdasarkan keputusan keberatan itu harus dilihat dulu. Dulu SPT-nya apa? Harus SPT-LB. Ya. Kemudian setelah SPT-LB pada saat dia pembahasan akhir gitu ya, dia setujunya posisinya dalam keadaan gimana gitu ya. Jadi yang diberikan imbalan bunga itu kalau pada saat pembahasan akhir posisinya dia masih mintanya LB. Nah, kalau seperti itu baru diberikan imbalan bunga. Tapi kalau dia waktu dulu setujunya itu dalam posisi kurang bayar, itu enggak. Atau misalnya SPT-nya, jadi yang pertama harus dilihat dulu SPT-nya apa dulu. Jadi ya nanti kalau kalian baca di Undang-Undang Cipta Kerja atau di PP 74 gitu, di PP-nya. Nah, itu kalau yang mungkin tidak mudah untuk memahami, untuk bisa menyambilkan seperti itu tidak mudah. Saya aja sampai harus nanya-nanya ke teman yang memang dia dulu terlibat di dalam pembuatan itu maksudnya apa sih gitu ya. Nah, ujung-ujungnya tuh seperti itu, yang diberikan imbalan bunga itu yaitu lihat dulu SPT-nya harus LB ya, kemudian pada saat pembahasan akhir dia posisinya dalam kondisi tidak setujunya harus dalam kondisi lebih bayar. Kalau kurang bayar nggak kena juga. Gitu. Ya. Oke, sudah ya Zaki ya, sudah bisa dipahami. Kemudian tadi yang mau nanya lagi, tadi Rizal sama Frans ya? Siapa dulu? Saya udah sama Bu sama yang ditanyain Zaki tadi Bu. Kok bisa sama begitu? Saya juga udah sama, Bu. Kenapa kok bisa sama begitu? Apakah ada tugas? Ikatan batin. Apakah ada tugas gitu ya? Nah, itu cara memahaminya. Itu saya untuk bisa memahaminya pada kesimpulan itu tuh butuh waktu yang lama banget gitu ya. Dan ya memang nah itu jadi masalahnya nanti saya inginkan ketika kalian tuh baca itunya ya, baca aturan gitu ya yang terkait dengan materi ini. Setelah itu, nah coba kalau kalian sudah baca maka kalian akan tahu gitu ya. Oh, saya tidak paham dengan bunyi aturan ini. Tapi kalau kalian tidak baca, ya udah berarti kalian perasaan sudah tahu karena ya perasaan tidak ada masalah karena memang kalian tidak baca gitu ya. Nah, makanya saya ingin kalian itu baca ya aturan ketentuannya itu. Nah, baru kalau misalnya kalian baca baru ketahuan ini maksudnya apa nih gitu ya.
Imbalan bunga juga itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa memahaminya, menyimpulkannya seperti itu. Saya juga bisa paham itu dari teman saya yang sekarang yang jadi hakim pengadilan pajak. Nanti kalau kita bicara mengenai pengadilan pajak, nama-nama hakim ada namanya Ibu Adriana gitu ya. Itu juga dia kebetulan waktu dulu di KUP gitu, dia membuat terlibat dalam pembuatan undang-undang KUP, sekarang jadi hakim ya. Nah, oke. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tapi terkait yang pencabutan pengajuan keberatan tadi, Bu. Ya. Bisa nggak sih, Bu, DJP menolak permohonan pencabutan pengajuan keberatannya WP? Terus kalau bisa itu karena apa ya, Bu? Ya, bisa tadi ya. Tadi permohonan pencabutan itu bisa ditolak, bisa tidak. Bisa dikabulkan atau bisa ditolak. Dan tadi juga salah satunya kan pencabutan itu bisa dilakukan kalau sebelum SPUH disampaikan. Jadi salah satunya adalah salah satu permohonan pencabutannya ditolak adalah bisa saja karena dia menyampaikannya setelah disampaikan SPUH itu. Amel. Makasih, Bu. Ya. Baik. Oke. Sekarang saya lanjut ke ada pertanyaan lagi? Ada yang bantu cariin apakah SK keberatan bisa nggak secara elektronik? Sebentar, di mana nih filenya saya? Oh, 2020. Ada yang nemu nggak? Undang-undang Cipta Kerja. Oke, nanti kalau ada yang nemu, nanti kasih tahu ke saya atau nanti di kesempatan lain saya sampaikan. Nah, pokoknya kalau kalian pengen menguasai mengenai keberatan, itu dasar hukum yang kemarin ya, dipelajari saja mulai dari undang-undangnya, PP-nya, kemudian PMK-nya, dan SE-nya. Nah, kalau SE itu mengatur mengenai A sampai Z apa yang harus dilakukan oleh petugas pajak, ya. Nah, sebentar, saya salah ini. Nah, kalau kalian lihat di SE 11 tahun 2014 di lampiran 1 gitu ya. Prosedur penanganan pengajuan keberatan ini ya dimulai dari penerimaan surat keberatan sampai pembuatan laporan penerimaan surat keberatan. Ngomong-ngomong saya mau tanya, ada nggak yang waktu OJT-nya langsung ke KPP? Banyak ya? Cuma yang di kanvil saja yang secara virtual. Kemudian ada nggak yang pernah jaga di TPT? Ada nggak? Terus kalian di mana aja? Oh, Andrea Yola pernah nih. Andrea
Bisa share nggak pengalamannya waktu di TPT? Waktu saya kan setiap hari ya Bu di TPT, cuman kemarin Setiap hari? iya, Nggak ini? Nggak apa namanya? Nggak ada WFH-nya? setiap hari WFO. Oh gitu, ya ampun. Oh jadi kan tuh ada persentasenya ya anak-anak yang ini, anak-anak OJT nggak dikasih WFH ya? Harus Tergantung WF. kebutuhan kantornya masing-masing Bu. Kemarin Ya maksud saya kalau yang Andrea gitu, iya saya kemarin masuk. masuk terus ya? Ih, Oke, baik. Gimana tuh pengalamannya di waktu di TPT? Pernah nggak ada yang mengajukan surat permohonan keberatan? Kalau di TPT kan kemarin anak PKL itu cuman suruh menerima antrian yang SPT aja Bu, SPT, kode billing, terus yang gitu. Jadi kalau misal kayak ada keberatan itu antriannya kan beda. Nah itu anak PKL nggak ambil ke antrian yang itu. Oke, baik. Ya, jadi nggak punya. Ada nggak yang punya pengalaman waktu PKL gitu ya? Itu menerima surat keberatan, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada nih. Nggak ada atau nggak mau cerita? Atau yang pengalaman di TPT lagi selain Andrea ada lagi? Saya juga pernah sih Bu di TPT. Terus gimana tuh? Saya cerita nggak pengalamannya di TPT? Tapi sama kayak Andrea juga Bu, kebanyakan cuman lupa Evin gitu-gitu aja sih Bu. Oke. Melayani yang kayak gitu ya, karena pas kebetulan kasus itu paling banyak ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau cerita mungkin yang pernah di TPT? Duh, baik. Ada lagi yang pernah di TPT? Saya pernah Bu, tapi sama kayak Andrea sama Angel. Oke. Itu ya, yang e-billing gitu ya, Evin. Baik, jadi ada yang pernah lihat videonya yang bukan saya sih gitu ya, link untuk keberatan ada nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Yang dibuat sama Pak Beni dan para mahasiswa STAN. Nggak ada ya? Oke, baik. Jadi ini prosedur penanganan pengajuan keberatan. Kalian bisa lihat di SE 11 ya. Di SE 11. Bentar, saya mungkin apa filenya. Nah. Gimana pengalamannya waktu di TPT, sedang nggak? Ada pengalaman menarik nggak atau unik? Baik ya, jadi
untuk lebih detailnya kalian bisa lihat ya di SE 11. Jadi ini ada yang di lampiran 1 nih, prosedur penanganan pengajuan keberatan. Nah, di prosedur penanganan pengajuan keberatan itu ada beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama dari penerimaan surat keberatan dulu. Nah, jadi penerimaan surat keberatan itu diterimanya seperti yang kalian ketahui, surat-surat wajib pajak itu kalau disampaikan secara langsung maka akan diterima di TPT ya. Ya, petugas tempat pelayanan terpadu. Nah, jadi ya secara langsung pasti WP akan ke TPT. Tapi yang lewat pos pun gitu ya, atau yang dengan cara lain pun, tadi kan disampaikan bahwa keberatan itu bisa disampaikan oleh wajib pajak dengan 3 cara ya, dengan secara langsung, ya secara langsung pasti dia datang ke TPT, atau secara pos mungkin awalnya diterima di sekretaris di kepala kantor gitu ya, tapi nanti akan diserahkan juga ke TPT untuk diinput. Dan kemudian juga yang secara ekspedisi gitu atau kurir dengan cara lain itu ya, itu juga sama gitu ya. Nanti akhirnya akan disampaikan ke TPT dan itu harus diinput. Nah, nanti hati-hati nih ketika misalnya kalian jadi petugas TPT itu ya, kalau misalnya ada surat permohonan keberatan yang disampaikan secara pos pada waktu menginput, hati-hati. Yang diinput adalah tanggal apa tuh? Jadi misalnya nih tanggal caposnya itu tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 April misalnya. 12 April ini ya. Oh, betul Senin ya. 12 April nih. Kemudian kalian baru memperolehnya misalnya ya, dari petugas TPT yang akan menginput baru memperolehnya besoknya. Tanggal 13 April. Maka ketika kalian menginput surat permohonan keberatan itu, diinputnya tanggal berapa tuh? Silakan di chat. Jadi kalau yang ya yang betul ada 12 April, tapi nah kadang-kadang kan yang namanya mungkin bisa karena lalai atau bisa juga nggak ngerti gitu ya. Nah, bisa saja kan seperti itu tuh. Bisa saja dia menginputnya pada saat dia mendapatkannya tanggal 13 April. Nah, oleh karena itu nanti kalau misalnya kalian ditempatkan di keberatan gitu ya, kalian juga harus melihat gitu untuk memastikan, harus dicocokkan antara LPAD dengan BPS dengan bukti pengiriman suratnya itu gitu ya. LPAD dengan bukti posnya itu gitu ya, itu sesuai enggak? Karena pernah kejadian gitu ya, kelalaian dari petugas TPT yang salah menginput. Karena beda sehari saja kan itu berpengaruh. Oke, kemudian itu mengenai penerimaan surat keberatan ya. Jadi nanti petugas TPT akan membuat BPS ya. Nah, kalau misalnya ternyata kalian mendapatkan ada WP mengajukan keberatan, tapi ternyata bukan WP-nya itu bukan merupakan WP kita. Nah, kalau bukan merupakan WP kita, apa yang harus dilakukan oleh petugas TPT? Atau oleh petugas pajak? Apa yang harus dilakukan? Oke, Yola bilang dokumennya dikembalikan ke WP dan diberitahukan untuk diarahkan ke KPP terdaftar. Ya, baik. Oke, menolak dan oke. Kalau misalnya dikirim pos, kalau dikirim pos gimana tuh? Pandu bilang tidak ada Bu. Apa tidak ada Bu? Mungkin beritahukan ke WP-nya untuk mengirim ulang. Apa nih Pandu maksudnya? Maksudnya tidak di input di KPP yang menerima Bu. Terus? Lalu
dikembalikan ke WP-nya, diberitahukan begitu. Terus dikembalikan ke WP-nya, kemudian diberitahukan apa tuh? Diberitahukan untuk mengirim ke KPP yang seharusnya, Bu, yang ke wajib di tempat wajib pajak terdaftar. Ya, iya seperti itu ya. Jadi dengan kata lain tidak diterima gitu ya, dan meminta untuk mengirimkannya ke KPP di mana wajib pajak itu terdaftar. Nah, kalau lewat pos gimana? Kalau lewat pos, misalnya, ini ada permohonan keberatan nih, tapi bukan WP kita nih. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Zaki, jawab yang mana nih? Jawab yang saya nih. Ditolak, Bu, dikirimkan kembali ke WP. Yang pos, Bu. Ya, ditolaknya gimana caranya? Jadi diterima terus kalau misalnya beda bukan ke KPP yang seharusnya dikirim kembali, Bu, ke WP-nya dan diarahkan ke KPP terdaftar. Ya, berarti kita surati gitu ya, surati bahwa disurati kemudian disertai dengan, nah ini dikembalikan ke alamat pengirim disertai catatan pemberitahuan atau WP dengan nomor telepon yang tertera di pengirim untuk berikan arahan untuk mengambil kembali data. Oke, ya kalau Sarah bilang bahwa menghubungi WP dengan nomor telepon yang tertera. Tapi kalau di SE11 nggak bisa seperti itu ya. Kalau di SE11 bilangnya gimana tuh? Torik, kalau di SE11 bilangnya gimana tuh? Halo Torik, bisa dengar saya nggak? Bisa. Ya. Apa tuh katanya di SE11? Untuk pengembalian data. Sama ya, sama seperti halnya dengan yang gimana? Atau yang lain bisa bantu? Apa tuh dibilang di SE11 itu? Izin membantu, Bu. Ya, silakan. Dalam hal surat keberatan disampaikan tidak melalui KPP tempat WP terdaftar dan atau tempat PKP dikukuhkan, maka kalau yang tadi ya, langsung tuh yang kasus yang tadi. Apabila surat keberatan disampaikan melalui pos atau cara lain di KPP selain KPP tempat WP terdaftar dan atau tempat PKP dikukuhkan atau di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, unit kantor yang bersangkutan mengembalikan surat keberatan kepada WP dan memberitahukan secara tertulis tempat seharusnya WP menyampaikan surat keberatan. Iya, jadi di SE11 baru bunyinya seperti itu ya. Kalau ya mungkin Sarah mungkin ya kalau dalam kondisi yang sekarang ini seharusnya yang serba cepat dan kondisi pandemi seperti itu gitu ya. Mungkin sudah harusnya misalnya kalau ini saja layanan yang lain misalnya perbankan, asuransi, kalau ngasih tahu itu kan nggak cara kalau surat itu kan wah lama gitu ya prosesnya. Yang cepat itu kan ketika dia ingin memberitahukan saat ini juga ya misalnya lewat email gitu ya, lewat WA gitu ya. Nah, apa yang disampaikan Sarah mungkin itu memang lebih praktis gitu ya sebetulnya. Tapi aturan kita, aturan DJP masih belum secanggih itu gitu ya. Itu ya Sarah ya. Jadi kalau di aturan yang sekarang berlaku itu belum diakomodir ya. Nah, kemudian setelah diterima ada penyiapan dan pengiriman
berkas. Ya. Penyiapan dan pengiriman berkas keberatan. Prosesnya kalian secara detailnya bisa dibaca di SE-nya. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada nggak yang kalian tidak pahami mengenai penyiapan dan pengiriman berkas ini? Ya, jadi kalau di penerimaan surat keberatan, kalau itu memang memenuhi syarat, ya, kemudian juga merupakan WP kita, baru itu diberikan LPAD dan LPAD atau BPS gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan nih, bikin videonya mungkin kurang ini nih, kurang persis sama dengan kondisi yang ini ya. Jadi pas menyerahkan bukti penerimaan suratnya itu, karena BPS itu atau LPAD itu mungkin kalian sudah tahu ya waktu OJT ya. Itu warnanya apa tuh? Ada yang masih ingat? Kuning. Iya, itu yang khas dari zaman dulu sampai dengan sekarang gitu ya. WP itu pasti ingat tuh. Pokoknya kalau udah ini dia pengennya yang warna kuning-kuning itu gitu ya. Tapi pada waktu peragaan di video itu kertas biasa saja. Padahal kalau misalnya orang yang ngerti, oh kok nggak sama sih gitu ya. Beda banget gitu. Oke, baik. Itu kemudian penyiapan pengiriman berkas ya. Jadi nanti kalau sudah diterima gitu ya, sudah diterima karena yang memproses itu Kanwil, itu surat keberatan itu akan dikirimkan ke Kanwil. Itu juga ada jangka waktunya ya. Ada jangka waktunya dan tidak hanya meneruskan saja surat keberatannya saja, tetapi juga termasuk hal lampiran-lampirannya ya. Ada surat keberatannya, kemudian juga BPS atau LPAD-nya, kemudian ada daftar penelitiannya dan lain-lain. Nanti kalian bisa. Ya. Kemudian penyiapan dan pengiriman data, informasi atau dokumen. Ya, kemudian pemberian keterangan tertulis pada wajib pajak, kemudian permohonan pencabutan pengajuan keberatan oleh wajib pajak dan laporan. Nah ini penyiapan dan pengiriman data, informasi dan atau dokumen. Jadi dari Kanwil, penolak keberatan itu yang memproses, bisa saja dia memerlukan data gitu ya. Nanti petugas di seksi pelayanan itu harus menyiapkan data yang diminta oleh Kanwil. Jadi kalau misalnya ternyata itu hasil pemeriksaan fungsional pemeriksa pajak, nanti suratnya itu diteruskan kepada atau kita mintakan dokumen-dokumen itu ke fungsional pemeriksa pajak. Tapi kalau yang itu berdasarkan kalau dia mendukung ada namanya verifikasi gitu ya, atau SKPK itu berasal dari misalnya yang kerjakannya itu adalah AR, misalnya kita teruskan ke AR untuk diminta berkasnya. Nah, kemudian ini pemberian keterangan tertulis kepada wajib pajak. Tadi saya sampaikan bahwa BP bisa saja meminta keterangan tertulis kepada DJP gitu ya. Nah, itu biasanya melalui seksi pelayanan juga. Nanti seksi pelayanan meneruskan ke pemeriksa terkait ya. Nah, kemudian permohonan pencabutan pengajuan keberatan oleh wajib pajak. Nah, ini juga ya ini ke pelayan dulu ya, pelayanan juga akan atau KPP akan memperoleh surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan. Nah, kemudian ini laporan maksudnya adalah itu biasanya secara rutin atau secara berkala ada kewajiban dari KPP, dalam hal ini biasanya seksi pelayanan, membuat laporan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keberatan, misalnya jumlah permohonan keberatannya, jadi ada laporannya yang sudah baku. Nah, kemudian sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke yang terakhir. Nah, ini semua ada jangka waktunya ya. Saya tidak akan jelaskan secara detail, tapi kalian silahkan baca di SE 11. Nah, kemudian di lampiran kedua itu ada prosedur penerimaan dan penelitian berkas keberatan.
ya di unit yang berwenang untuk menerbitkan keputusan atas keberatan. Jadi kalau tadi lampiran 1 itu adalah proses yang ada di KPP ya, dalam hal ini di seksi pelayanan. Nah, kalau di lampiran kedua itu adanya di Kanwil karena proses keberatan itu adanya di Kanwil kalau sekarang. Kalau zaman dulu keberatan itu bisa di kalau zaman saya keberatan itu bisa di KPP, bisa di Kanwil, bisa di kantor pusat, tergantung dari arestasinya, tergantung dari kewenangannya. Biasanya ditentukan berdasarkan jumlahnya. Kalau PPN berdasarkan DPP-nya, besaran DPP yang mengajukan keberatannya. Kalau PPH berdasarkan PPH-nya, jumlah PPH-nya. Kalau dulu seperti itu, kalau sekarang hanya di Kanwil saja. Sempat tuh gitu ya, Kanwil dan kantor pusat keberatan itu. Kemudian ada kasus Gayus, kantor pusat tidak lagi melakukan proses administrasi, hanya kebijakan saja sehingga diserahkan ke Kanwil. Jadi yang dimaksud dengan lampiran 2 ini prosedur penerimaan dan penelitian berkas keberatan di unit yang berwenang, kita bicara mengenai Kanwil. Ya. Nah, ini penerimaan berkas keberatan. Jadi KPP ya, KPP mengirimkan berkas keberatan ke unit pelaksana penelitian keberatan, dalam hal ini adalah Kanwil ya. Kemudian Kanwil itu akan ada pelaksana yang ditunjuk untuk mencetak register harian surat keberatan. Ya, kayak kalau di KPP kayak petugas TPT-nya lah ya. Nah, ini mencetak register harian surat keberatan dan menyampaikan kepada kabid yang berwenang untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh WP. Kemudian yang kedua, ada pelaksana yang mengadministrasikan LPAD dan surat keberatan wajib pajak yang diterima melalui faksimil. Ya, jadi mungkin kalau terjadi sistemnya lagi bermasalah gitu ya, KPP akan mengirimkannya lewat faksimil. Nah, kemudian pelaksana ini akan menyerahkannya kepada kepala unit pelaksana peneliti keberatan. Nah, ya, berarti siapa nih kepala unit pelaksana peneliti keberatan? Siapa? Iya, kepala Kanwil. Kepala Kanwil betul Lintang ya. Oke. Kemudian, nah Kanwil menugaskan dengan menerbitkan surat tugas paling lama 5 hari kerja setelah tanggal LPAD sesuai yang tercetak pada register harian atau LPAD yang diterima melalui faksimil. Ya, nanti diserahkan ke tim peneliti keberatan. Oke, jadi ada jangka waktunya ya, 5 hari. Tentu saja ini kepala unit. Baik, kemudian ini penelitian berkas keberatan. Jadi kalau sudah diterima, sebentar ini kalau unit pelaksana peneliti keberatan, yang dimaksud adalah bidang apa namanya pengurangan keberatan dan atau mencetak register harian, LPAD dan surat keberatan wajib. Oke. Ini kayaknya mungkin bukan Kanwil ya, itu meskipun di Kanwil harusnya kalau yang ini mengadministrasikan biasanya langsung ke di bidangnya ya, bidang keberatan. Oke. Tapi kalau unit pelaksana, oke, ini mungkin bidang ininya, bidang keberatan banding yang ada di Kanwil ya. Nah, ini penelitian berkas keberatan. Jadi kalau si tim peneliti keberatan itu sudah menerima, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah dia harus meneliti dulu kewenangan untuk memproses keberatan wajib pajak. Ya, ini betul nggak kewenangan mereka? Siapa tahu nih ada ternyata yang dikirimkan itu adalah atau yang surat permohonan keberatan itu WP untuk Kanwil lain gitu ya, bukan kewenangannya dia. Kemudian kalau ternyata oh iya ini memang WP Kanwil atau kewenangannya Kanwil dia gitu ya, dilihat lagi meneliti kelengkapan berkas yang diterimanya. Ya, sudah lengkap atau belum. Kemudian juga meneliti pemenuhan syarat-syarat
surat keberatan. Jadi diteliti dulu nih formalnya, karena kalau tidak memenuhi persyaratan formal, maka harus diberitahukan kepada WP sesegera mungkin bahwa permohonan keberatannya tidak memenuhi persyaratan formal. Nah, kalau sudah memenuhi persyaratan keberatan, maka melakukan pencatatan tahap pelaksanaan kegiatan penyelesaian keberatan dalam lembar pengawasan penelitian berkas keberatan. Seperti itu. Ya, jadi ini tahapan-tahapan penelitian berkas keberatan yang harus dilakukan oleh penelaah keberatan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Sarah, makasih. Ya, Bed ya. Jadi kasih KBP. Ya, ini langsung ke di bidangnya ya, Bed ya. Bukan maksudnya bukan langsung ya. Jadi kalau surat permohonan keberatan dikirimnya lewat kanwil dulu atau langsung ke ini, Bed. Langsung ke bidang KBP. Kalau misalnya ada dari, tapi biasanya lewat kanwil dulu sih ya. Kalau surat-surat dari luar, ya. Oke, gimana Abed? Silakan. Kalau masalah pengiriman saya kurang tahu ya Bu. Cuman kalau udah kemarin nyampe tuh penelahan PK-nya bilang kalau urusan unit pelaksana penyelesaian keberatan itu diterima langsung oleh bidang KBP-nya Bu gitu. Oke. Jadi tidak melalui kanwil dulu ya kayaknya ya. Kayaknya sih seperti itu Bu. Iya, karena nih riskan soalnya. Karena di sini ada pelaksana yang ditunjuk untuk mencetak register itu pasti orang bidang KBP. Ya, ya Bed ya. Jadi ini bicaranya jadi bukan lagi kanwil lingkupnya, ini adalah KBP ya, Bed ya. Betul. Ya, ini yang menerbitkan surat tugas kan KBP ya, Bed, kepala bidangnya ya. Iya Bu. Ya, kabitnya. Betul. Tapi sebetulnya DKP berkas keberatan biasanya kalau surat dari luar itu pengalaman saya gitu itu pasti melalui kanwil dulu ya. Tapi ini mungkin penjelasannya memang disingkat gitu ya. Pasti nggak mungkin ke itu dulu. Nah dari Kakanwil, nah itu baru disposi ke sini nih ke bidang KBP seperti itu. Ya nggak ada sih surat-surat yang masuk itu langsung ke bidang gitu. Tapi maksudnya ini ada hanya di sini nggak dijelaskan dulu nih yang ke kanwil itu. Ya nanti setelah dari ke kanwil itu pasti akan didisposisi ke bidang KBP. Nah ini adalah proses yang ada di bidang KBP. Gitu. Baik. Ada yang mau menambahkan mungkin? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah ini prosedur penyelesaian keberatan nanti yang akan dibahas oleh kelompok 1 ya. Kelompok 1 pas loh, Abed. Ya Abed ya, pas loh. Ih, memang rezeki anak soleh. Gak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Jadi kita serahkan kepada ahlinya. Oke, baik. Silakan ada pertanyaan. Boleh bertanya mengenai materi atau mungkin nanti mekanisme mengenai tugas presentasi atau apa saja yang kira-kira mau ditanyakan. Tidak ada? Ibu, permisi ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan Frans ya. Oke, gimana Frans? Ya, Bu. Kalau misalkan nanti kami kan kelompok pertama ya Bu ya. Saya mau nanyain mekanisme presentasinya itu harus semuanya jadi presenter gitu atau boleh hanya perwakilannya saja Ibu? Saya serahkan kepada kelompoknya masing-masing. Jadi boleh mau perwakilan, mau semuanya. Silakan. Terima kasih ya Bu. Ya. Yang jelas waktunya enggak ini ya. Kita ada Abed menyesal sekelompok sama Frans. Kenapa? Iya,
Enggak Bu, dari semester lalu emang sering sekelompok gitu. Iya, bagus lah. Soulmate berarti sudah solid, sudah. Mudah-mudahan yang sebelumnya sudah Mungkin terjalin dia dengan bosan, baik Bu, ya sama supaya. saya, Bu. Enggak Bu, ada Ya. pengalaman pahit Bu. Oh gitu. Oh. Baik. Ya memang kalau udah jodoh kayak gitulah susah ya. Baik, ada lagi yang jelas waktunya mungkin kita kan kuliah berapa menit? 100 menit ya? 100 menit. Ya, presentasinya mungkin sekitar 30 menit lah ya. Tidak lebih dari 30 menit. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kalau tidak ada, nah sekarang selain presentasi apa yang harus diserahkan kepada saya gitu ya? Kalian tidak perlu membuat makalah ya. Kalian slide presentasinya saja diserahkan ke saya pagi harinya. Ya, pagi harinya. Jadi sebelum kalian presentasi siang, paginya itu harus diserahkan ke saya, dikirim. Dikirim ke WA boleh, di email juga boleh. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya.